Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Ruslan, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dengan NIM 25031174946. Pada hari ini Jumat tanggal 9 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDS Anwar Karim 4 kelas 4 dengan materi mari mengaji dan mengkaji Quran surah At-Tin dan hadis tentang silaturrahim. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Pak Guru semuanya? Sehat? Pak Guru. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah, Pak Guru. Alhamdulillah. Anak-anak Pak Guru yang berbahagia, pada hari ini adalah hari pertama di semester 2. Kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 4. Maka untuk itu, ini adalah minggu pertama. Jadinya kemarin kita sudah semester 1 ya. Jadinya kita awali dengan baik pelajaran pendidikan agama Islam ini, supaya hidup kita, ilmu agama yang akan kita pelajari itu bisa kita fahami dan bisa kita amalkan dengan baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum berdoa, minta tolong anak Pak Guru. Nah, siap ya. Ya, silakan pimpin temannya berdoa dulu. Faat, ilmu yang barokah. Mari sama-sama kita awali dengan berdoa. Minta tolong. Ya, ini siap ya. Ya, siap. Nanti silakan maju ke depan, pimpin temannya berdoa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, terima kasih. Siap ya, silakan dulu Nak. Ya. Anak-anak Pak Guru yang berbahagia, setelah kita berdoa tadi, Pak Guru sampaikan, setelah kita berdoa tadi, Pak Guru akan menyampaikan bahwa insya Allah materi pelajaran kita pada hari ini yaitu
mari mengaji dan mengkaji Quran surah At-Tin dan hadis tentang silaturahim. Sebelum memulai materi, sebelum kita belajar, Pak Guru absen dulu ya. Az-Zahra hadirah ya. Afifa Nahdara Fanda. Oh ya, hadir. Windu Tri Santoso. Oh ya, alhamdulillah. Hadir semua ya? Alhamdulillah. Nah, sebelum mulai pelajaran, perhatikan, ada yang ingin Pak Guru sampaikan, bahwa sebelum memulai belajar kita membuat kesepakatan ya, bahwa selama pelajaran minta tolong supaya ilmu kita bermanfaat, supaya kita paham, tidak boleh ganggu teman, tidak boleh bermain. Dalam belajar kita harus konsentrasi. Mari sebelum kita mulai belajar kita ice breaking dulu ya. Ya. Bisa tepuk anak soleh? Oh, bisa ya. Mari sama-sama tepuk anak soleh. Aku anak soleh, Rajin sholat, rajin ngaji, Allah. Ya, terima kasih Pak Guru sampaikan kepada anak-anak Pak Guru, murid-murid Pak Guru. Ya, kita harus semangat ya dalam belajar. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran pada hari ini, kemarin kan kita sudah semester 1. Mungkin ada yang masih ingat pelajaran semester 1 itu? Ya Pak Guru. Oh ya, bisa? Yuk. Hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, kemarin yang semester 1 itu yaitu hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Yang semester 1. Dan pada hari ini, ingat, insya Allah kita akan mempelajari mari mengaji dan mengkaji Quran surah At-Tin dan hadis tentang silaturahim. Kemarin di semester 1 itu ada kaitannya dengan Nabi, percaya kepada Nabi dan Rasul. Nah, di semester 2 ini tentang Al-Quran. Berarti setelah menyatakan beriman kepada para malaikat, rukun iman ketiga apa? Percaya kepada kitab-kitab Allah. Nah, pada hari ini insya Allah kita akan mempelajari, ingat, Quran. Pak Guru sampaikan tujuan pelajaran kita pada hari ini, tujuan pembelajaran hari ini. Pertama, peserta didik mampu membaca Quran surah At-Tin dengan tartil. Itu tujuannya yang pertama. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mempraktikkan hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Tujuan pembelajaran pada hari ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum Pak Guru mulai materi? Mari mengaji dan mengkaji Quran surah At-Tin dan hadis tentang silaturahim, supaya sama-sama kita mengetahui bacaan dari Quran surah At-Tin. Mari sama-sama kita perhatikan
bunyi dari Quran surah At-Tin, nanti Pak Guru akan putarkan bacaan Quran surah At-Tin di channel YouTube Pak Guru. Alhamdulillah. Nah, tadi adalah bunyi dari Quran surah At-Tin yang sudah sama-sama kita lihat dan dengar bacaan secara tartil atau bacaan murattal Quran surah At-Tin. Nah, supaya kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran, Pak Guru akan membacakan dulu Quran surah At-Tin, kemudian nanti diikuti setelah bacaan Pak Guru, supaya kita sama-sama mendapatkan syafaat dari Al-Quranul Karim. Udah siap? Duduk yang tegak. Lihat ke depan. Perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat ayat yang pertama. Wattini wazzaitun. 1, 2, mulai. Siapa yang mau maju? Oh ya, silahkan. Ya, mau bawa paket atau lihat di situ enggak apa-apa. Bawa paket ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin. Ya, terima kasih sudah membaca Quran surah At-Tin. Mari kita kasih tepuk tangan dulu ya. Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat perantaraan malaikat yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Apabila membaca, belajar menulisnya, belajar menerjemahkannya. Setelah kita sama-sama membaca Quran surah At-Tin, ada yang harus kita perhatikan, yaitu sebagai salah satu tujuan pembelajaran pada materi kita pada hari ini, yaitu peserta didik mampu mempraktikkan hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Itu namanya tanwin. Perhatikan hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Yang pertama, ada izhar halki. Izhar artinya terang dan jelas, halki artinya kerongkongan. Dibaca jelas tanpa dengung ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf halki.
nunnya sukun bertemu dengan huruf hamzah. Ditulis nanti ya. Cari contohnya. Contoh bacaan tar dulu. Ya, dari LKPD yang sudah Pak Guru bagikan itu, mungkin ada yang belum paham ya, kerjasama ya. Dijawab dengan kerjasama, sama-sama. Sama-sama, jawab ini. Dijawab itu. Ayo, kerjasama nak. Ya. Apa nak? Oh yang ini. Oh ya. Ya, tulis saja contohnya di sini nak ya. Nah, contohnya sesuai dengan yang Pak Guru terangkan. Nah, ayo, silahkan ditulis. Ya, benar sudah ya. Ya, ini contoh idhar halki ajrun ghairu atau min ahsani. Ya, tarik sana. Tarik. Yang mana nak? Tulisannya. Oh iya, benar sudah nih ya. Kan sesuai dengan itu ya. Min ahsani ya. Ya, ini kan. Nah, ya benar sudah ya. Yuk. Ya. Yang mana? Yang ikhfa. Yang ikhfa hakiki kan ada itu. Nah, kayak itu tulisannya ya. Benar sudah itu? Nah, terus taruh di ikhfa. Jangan salah naruhnya ya. Kalau yang contoh ikhfa, taruh di ikhfa. Yang izhar halki, contohnya di izhar halki tempat naruh contohnya bacaannya ya. Ya benar sudah. Lanjutkan. Apa? Nih lihat nih kelompok kami udah selesai kan, udah belum? Udah lihat dulu ya. Oh ya ini udah benar ya. Contoh yang izhar halki ini ya seperti ini ya. Ya benar sudah ya. Yo yang siapa lagi yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai juga? Nisa udah? Ya, sama-sama ngerjakannya. Ya, terus. Tulis sama-sama. Ya. Dari LKPD yang sudah Pak Guru bagikan. Nah, sekarang kita akan presentasi ya. Nanti Pak Guru minta. Lihat yang pertama. Ingat di LKPD itu. Lihat di kelompok. Tugas kelompok itu. Nah, minta tolong bacakan apa jawabannya dari contoh bacaan izhar halki. Dengarkan jawaban teman kalian. Tadi sudah menyampaikan contoh dari hukum bacaan ikhfa hakiki itu. Kata Rahman, coba ulang. Al-insana. Al-insana. Itu contoh hukum bacaan nun sukun ketemu dengan huruf sin ikhfa hakiki. Ada yang mau bertanya? Oh ya, Ilham. Ya, yuk. Bacain Rahman ayat keberapa? Oh ya, ayat yang keberapa itu katanya? Hukum bacaan nun sukun ketemu dengan huruf sin di dalam ayat Quran surah At-Tin itu ayat yang keberapa? Ya silakan dijawab. Pokoknya Rahman, Windu, Selin sama Alfi, dia menjawab yang mana tadi? Tunjuk. Ayat yang berapa? Keempat. Ya, jawabannya ayat yang keempat. Nah, itu sudah benar sesuai dengan yang ada di dalam Quran surah At-Tin. Ya kasih tepuk tangan dulu ya, udah benar ya. Terima kasih anak-anak Pak Guru. Nah tadi LKPD-nya sudah ingat Pak Guru suruh maju dari beberapa kelompok. Nah nanti minta tolong untuk kelompok yang Pak Guru suruh maju yang belum yang tadi ya. Nanti minta tolong untuk membacakan contoh sesuai hukum bacaan yang sudah dipresentasikan tadi. Yang tadi kan ada ikhfa. Nanti minta tolong berarti membaca Quran surah ini nanti ya. Pada tugas selanjutnya nanti Pak Guru minta tolong untuk yang belum maju untuk membacakan atau penerapan dari hukum bacaan yang sudah ditampilkan atau presentasikan dari kelompoknya si Rahman. Coba ini kelompoknya si Fadilah ya. Silahkan baca
contoh dari hukum bacaan ikhfa hakiki. Berarti Quran surah At-Tin ayat yang keempat. Contoh. Laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun khairu mamnun. Ilham sudah ingat membacakan contoh dari hukum bacaan yang izhar halki, yaitu dhammah tanwin ketemu dengan huruf ghain yang ini. Ya, anak-anak Pak Guru semuanya, tadi sudah Pak Guru bagikan yaitu asesmen sumatifnya. Nah, tinggal satu game ya. Ya. Kita selesaikan game yang ketiga. Perhatikan. Nah, ini susunan kata hadis. Ini hadis tentang silaturahim. Barang siapa ingin dilapangkan rezekinya, hendaklah ia menyambung silaturahim. Game yang ketiga ini hadis tentang silaturahim. Barang siapa ingin dilapangkan rezekinya, hendaklah ia menyambung silaturahim. Mungkin yang mencoba? Nih Anissa, apa? Ya, Anissa. Ya, periksa jawaban dulu ya. Bentar. Ya, benar. Ya, kasih tepuk tangan. Ya, demikianlah permainan game kita. Nah, sekarang kita refleksi tentang pelajaran hari ini. Sambil kita ingat, simpulkan. Ya, baiklah anak-anak Pak Guru semuanya. Tadi kita sudah mulai membaca Quran surah At-Tin. Kemudian Pak Guru sudah terangkan, kita belajar tentang bacaan nun sukun dan tanwin. Kemudian kita sudah main game. Nah, mungkin ingat dari yang kita sama-sama pelajari tadi. Ah, coba ada di antara anak Pak Guru yang mau menyimpulkan? Yuk. Oh, Rahman. Yuk, Rahman, apa? Kita harus menyambung silaturahim, contoh mengunjungi paman. Ya. Ada lagi yang lain? Tepuk tangan dulu untuk jawaban yang tadi. Ya, terima kasih Rahman. Ada lagi? Ya. Kita harus bersyukur. Ya, kita harus bersyukur. Ya, terima kasih anak-anak Pak Guru semuanya. Nah, Pak Guru akan simpulkan kembali. Nah, perhatikan tentang silaturahim. Perhatikan, sebagai orang Islam kita harus menjaga silaturahim. Karena hadis Nabi Muhammad SAW sekali lagi, bahwa barang siapa yang ingin dimurahkan rezekinya, yang ingin dipanjangkan umurnya, maka kita harus menyambung silaturahim. Silaturahim kepada keluarga, mungkin mengunjungi paman, kemudian ke kakek, ke Pak D kita. Nah, itu namanya contoh mengamalkan dari silaturahim. Nah, kemudian ingat tentang bersyukur yang sudah disampaikan. Nah, nikmat yang banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai manusia, kita harus bersyukur, wajib hukumnya kita bersyukur sebagai manusia. Sebagaimana jawaban dari teman kalian. Ingat, kita harus bersyukur katanya, itu kesimpulannya. Jadinya anak-anak Pak Guru semuanya, mari kita renungkan karena ada firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Ibrahim ayat yang ke-7.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang pandai bersyukur, pasti Allah akan tambah nikmatnya kepada orang yang bersyukur itu. Kemudian, siapa saja yang tidak mau bersyukur, ingat, azab Allah itu sangat hebat, sangat pedih siksaannya, azabnya. Maka untuk itu, kita sebagai orang Islam, kita sebagai orang yang beriman, harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan tak kalah pentingnya adalah nikmat kesehatan dan kesempatan. Kemudian yang tentang amal soleh. Nah perhatikan, yang amal soleh itu banyak sekali contohnya. Menuntut ilmu, kemudian menghormati orang tua, sholat, kemudian membaca Al-Quran, bersodakoh. Ingat, menolong teman yang membutuhkan pertolongan, itu termasuk dari amal soleh. Amal soleh itu amal yang baik. Dengan mengerjakan amal yang baik, semoga nanti amal kebaikan kita, buku catatan raport kita, ingat lebih berat di yaumul mizan ketika ditimbang dengan ingat amal kita yang maksiat. Maka untuk itu anak-anak Pak Guru berpesan kepada kita semuanya, mari kita rajin-rajin membaca Al-Quran supaya kita mendapatkan syafaat pertolongan dari Al-Quran. Karena Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi au kama qala alaihi salatu wassalam. Itu kata sabda, bunyi dari sabda Nabi Muhammad, bacalah olehmu akan Al-Quran. Fa innahu, maka sesungguhnya bacaan Al-Quran yang keluar dari lidah kita, dari lisan kita masing-masing, tadi sama-sama membaca Quran surah At-Tin, ya'ti akan datang. Kapan dia datang? Hari kiamat, yaumul qiyamah, hari kiamat. Apa tujuannya datang? Syafi'an li ashabi, akan menolong orang yang mau membaca Al-Quran. Kemudian saran kita hari ini, ya, demikianlah pelajaran kita hari ini, anak-anak Pak Guru semuanya. Pak Guru ingatkan, insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan dengan materi. Kita akan menulis Quran surah At-Tin. Ingat ayat 1 sampai 8. Maka untuk itu silahkan dipersiapkan. Boleh membawa Al-Quran atau juz ammanya dari rumah. Nanti sama-sama kita belajar menulis Quran surah At-Tin untuk minggu depan. Dan semoga bermanfaat apa yang kita pelajari pada hari ini. Sekali lagi Pak Guru berpesan, rajin-rajin membaca Al-Quran. Demikianlah, dan mari kita berdoa semoga kita memperoleh ilmu yang barokah. Mari sama-sama berdoa, tangannya di atas. Sebelum kita mengganti, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, mari kita tutup pelajaran kita dengan berdoa, membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang telah kita pelajari, yang sedang kita pelajari, dan yang akan kita pelajari menjadi amal kebaikan kita masing-masing. Amin. Allahumma amin. Kita doakan semua guru-guru kita, anak-anak Pak Guru juga, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pak Guru akhirin ucapan. Kalau ada kesalahan kata dari Pak Guru minta maaf lahir dan batin. Ingat, rajin-rajin belajar dan rajin-rajin membaca Al-Quran. Hormati guru, hormati orang tua, kemudian rajin belajar. Karena itu adalah salah satu untuk memperoleh kesuksesan sebagai pelajar. Sekian dari Pak Guru. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.